Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Rahman dengan NIM 250201115 akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem dan Klasifikasi Hukum dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengampu dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum, Bapak Haji Muhammad Arif Al-Kausari MH. Baik, langsung saja teman-teman, materi ini sangat penting karena menjadi fondasi awal untuk memahami bagaimana hukum di suatu negara dibentuk, dijalankan, dan diberlakukan kepada masyarakat. Dengan memahami sistem dan klasifikasi hukum, kita bisa lebih mudah mengetahui sumber-sumber hukum, jenis-jenis hukum, serta bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada slide ini dijelaskan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara teratur. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum terkemuka, sistem hukum terdiri dari 3 unsur utama. Pertama, substansi hukum atau substans. Ini meliputi seluruh aturan, norma, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk UUD, UU, Perda, KUHP, KUHP Perdata, dan seterusnya. Kedua, struktur hukum atau structure. Ini berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum yang menjalankan aturan, misalnya DPR yang membuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang menegakkan hukum. Struktur ini berperan besar dalam menentukan apakah hukum bisa berjalan efektif atau tidak. Ketiga, budaya hukum atau legal culture. Ini mencakup sikap, pola pikir, kebiasaan, dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum. Tidak peduli sebaik apapun aturan dibuat, tetapi jika budaya hukum masyarakat rendah, hukum tersebut tetap tidak akan efektif. Dengan memahami 3 unsur ini, kita bisa melihat bahwa hukum bukan hanya sekedar pasal-pasal di atas kertas, tetapi juga mencakup lembaga yang menjalankan hukum dan masyarakat yang mematuhi hukum. Slide ini memperjelas kembali bahwa ketiga unsur substansi, struktur, dan budaya hukum harus berjalan seimbang. Jika hanya substansi hukum yang baik tetapi penegak hukumnya koruptif, maka hukum tidak akan berjalan. Sebaliknya, walaupun penegak hukum baik tetapi masyarakat tidak patuh, fungsi hukum tetap melemah, maka sistem hukum bekerja seperti mesin yang komponennya saling memengaruhi. Pada slide ini kita masuk pada pembahasan sistem hukum di dunia. Sistem yang pertama adalah civil law atau sering disebut sistem hukum Eropa kontinental. Sistem ini berasal dari hukum Romawi kuno yang dikodifikasi, terutama dalam corpus juris civilis. Ciri utama dari sistem civil law adalah yang pertama, hukum tertulis menjadi sumber hukum utama, artinya undang-undang menjadi rujukan utama hakim dalam memutus perkara. Yang kedua, hakim menciptakan hukum, hakim hanya menerapkan hukum yang sudah ditulis dalam undang-undang sehingga peran hakim lebih terbatas. Yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial, hakim aktif bertanya dan menggali fakta, tidak hanya menilai bukti dari para pihak. Negara-negara yang menganut sistem ini antara lain Indonesia, Belanda, Perancis, Jepang, dan Jerman, termasuk Indonesia karena warisan dari masa kolonial Belanda. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan tentang common law, yaitu sistem hukum yang berkembang di Inggris sejak abad pertengahan. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada jurisprudensi sebagai sumber hukum utama, artinya putusan-putusan hakim terdahulu wajib dijadikan dasar oleh hakim berikutnya. Jika ada kasus serupa, putusan terdahulu menjadi hukum yang mengikat. Yang kedua, hakim ikut menciptakan hukum, karena putusan hakim bisa menjadi hukum baru. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat adversarial, artinya kedua belah pihak saling beradu bukti dan argumen. Hakim hanya berperan sebagai penengah, bukan pencari fakta. Negara penganut sistem common law antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan India. Slide ini menjelaskan sistem hukum adat atau customary law. Beberapa cirinya adalah yang pertama, berasal dari kebiasaan masyarakat yang turun-temurun. Yang kedua, tidak tertulis tetapi ditaati secara sosial. Yang ketiga, memiliki sanksi sosial seperti pengucilan. Yang keempat, bersifat fleksibel dan berkembang sesuai nilai masyarakat. Yang kelima, berbeda antar daerah karena setiap komunitas memiliki adat masing-masing. Contohnya adalah hukum waris adat, hukum tanah ulayat, dan hukum adat perkawinan.
Selanjutnya pada slide ini dijelaskan tentang sistem hukum Islam atau syariah. Sumber hukum Islam meliputi yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, yang keempat ada qiyas. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga aspek sosial seperti muamalah, perdagangan, warisan, dan pernikahan. Nilai-nilainya tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga moral dan etika. Beberapa negara yang menerapkan hukum Islam secara penuh adalah Arab Saudi, sementara negara seperti Indonesia menerapkannya sebagian pada wilayah hukum keluarga atau peradilan agama. Pada slide ini, hukum diklasifikasikan menjadi 5 berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, yaitu aturan yang lahir dari tradisi masyarakat. Yang ketiga, hukum jurisprudensi, yaitu putusan tetap dari pengadilan. Yang keempat, hukum traktat, yaitu hukum yang berasal dari perjanjian antar negara. Yang kelima, hukum doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum. Menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum tertulis, yaitu UUD, UU, PP, dan KUHP. Yang kedua ada hukum tidak tertulis, yaitu adat, norma sosial. Menurut isinya, hukum privat atau perdata tujuannya adalah mengatur hubungan antar individu seperti kontrak, waris, dan keluarga. Hukum publik tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antara individu dengan negara. Slide ini memperjelas cabang hukum publik. Yang pertama, hukum tata negara yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Yang kedua, hukum administrasi negara yang mengatur kegiatan pemerintah. Yang ketiga, hukum pidana yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan sanksinya. Hukum menurut wilayah berlakunya dibagi menjadi: yang pertama ada hukum nasional, berlaku di satu negara. Yang kedua ada hukum internasional, berlaku di antar negara. Yang ketiga ada hukum lokal, hukum adat atau peraturan daerah. Sementara menurut subjeknya, yang pertama ada hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum untuk semua. Yang kedua ada hukum subjektif, yaitu hak pribadi yang dimiliki setiap individu, seperti hak hidup atau hak milik. Slide ini menjelaskan pentingnya klasifikasi hukum. Yang pertama, membantu memahami hukum yang sangat luas. Yang kedua, memudahkan penerapan hukum secara tepat. Yang ketiga, menjadi dasar pembelajaran hukum. Yang keempat, membantu pembaruan dan reformasi hukum karena struktur hukum menjadi lebih jelas. Pada slide terakhir ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem hukum terdiri dari 3 unsur utama, substansi, struktur, dan budaya hukum. Yang kedua, ada 4 sistem hukum utama di dunia: civil law, common law, hukum adat, dan hukum Islam. Yang ketiga, klasifikasi hukum dilakukan berdasarkan sumber, wujud, isi, wilayah, dan subjek hukumnya. Yang keempat, dengan memahami sistem dan klasifikasi hukum, kita bisa memahami bagaimana hukum bekerja dan bagaimana aturan diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.